atau dimanapun Anda berada, kembali bersama MMU TV dan Business News Special Report. Hari ini kita masih dalam era pandemi, tapi alhamdulillah kita semua ada swab antigen, jadi kita berani di depan Pak Heri Harman. Beliau adalah Direktur Human Capital dari Bank Rakyat Indonesia TBK Persero, yang mempunyai karyawan mungkin belasan ribu, berapa puluh ribu Pak? 135.000. 135.000, unbelievable ini. Jadi beliau ini ada di puncak gunung, mungkin lihat masyarakat di bawahnya kecil banget gitu. Tetapi dengan teknologi ternyata bisa mengubah itu semua. Beliau bisa inta dengan semua siapapun karyawan beliau sampai terendah di seluruhnya karena digital teknologi. Jadi kami berterima kasih atas waktu dari Pak Heri Harman yang telah memberikan waktu buat kita sharing. Jadi kita ini sebetulnya lebih pada sharing session supaya apa yang dikerjakan BRI dalam 5 tahun sekarang ini ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Dari 5 tahun terakhir kenaikan aset maupun labanya luar biasa, hampir 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Oleh karenanya pasti itu diawakin oleh human capital atau manusia-manusia atau employee yang hebat yang sudah tertransformasi. Kami persilakan Pak Heri Harman untuk memberikan beberapa hal yang mungkin kita bisa belajar dari Bapak, terutama juga Bapak sebagai Ketua Forum Human Capital Indonesia (BUMN), yang tentunya para anggota Bapak bisa belajar dari sini, baik yang BUMN maupun swasta atau di perguruan tinggi. Ini bisa menjadi suatu pembelajaran yang luar biasa. Era pandemi, BRI tetap bisa melayani rakyat. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ir, dan terima kasih juga buat Business News yang sudah memberikan kesempatan untuk kita bincang-bincang gitu ya Pak Ir. Ya. Jadi kalau saya boleh membuka prolog obrolan kita nih Pak, memang benar nih langkah Pak Jokowi, saya lihat bahwa ke depan memang kunci kemajuan bangsa itu kita harus diberikan perhatian lebih kepada SDM. Saya sendiri memang memimpikan hopefully yang namanya National Talent Management itu kebentuk. Ya. National Talent Management, jadi apapun. Entah itu berkiprah jadi kayak kita nih di korporasi, BUMN maupun swasta, sport, seni, whatever itu Pak. Tapi harus high competence. High competence dan di-manage dengan baik secara komprehensif by system. Karena saya berkeyakinan yang namanya talent-talent yang hebat itu tidak akan pernah muncul tiba-tiba. It's a long period of time. Itu long period of time, dan itu harus didesain Ya. dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, Ya. dengan pendekatan yang kesisteman, dari mulai menemukannya talent-talent itu. Harus ditemukan ya. Temukan, Liar-liar gitu ya. betul Pak, di develop, di retain-nya. Ya. Bapak kebayang nggak sih Pak, FIC pernah mengundang dari Korea Selatan. You know what? Yang namanya K-pop, budaya K-pop. Oh, K-pop ya, K-pop. K-pop. Sekarang semua Indonesia juga sana K-pop itu. Iya Pak, itu ternyata bagian dari nation plan-nya. Oh. Mau dideklar pemerintah bahwa budaya K-pop itu mau diekspor. You can imagine sih Pak. Budaya diekspor ya. Iya. Bukan cuma tanaman atau Iya. barang-barang ya. That's why hampir semua dunia tuh harus kerajinan budaya K-pop. Hmm. Tapi poinnya adalah, lesson learned dari ini adalah semua itu harus direncanakan. Kejayaan bangsa itu harus didesain, Pak. Harus Nggak direncanakan. tiba-tiba muncul jaya gitu ya. Tidak muncul tiba-tiba. Nah, kuncinya memang dibangun orang-orang. Makanya benar kalau orang sering bilang, apa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain? Perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, instansi satu dengan instansi lain. It's about people. It's about people-nya. Tepatnya lagi value of the nation of people. Gitu ya. Jadi value dari orang-orang korporasinya kalau itu di korporasi. Nah, itu sebetulnya tugas Direktur Human Capital gitu ya, kita ini khususnya, atau para CEO. Sebetulnya Chief of Human Capital Officer itu kita lebih banyak membantu CEO-nya. Mungkin juga diterangkan itu. Sekarang ada gaji Direktur Human Capital lebih tinggi dari direktur yang lain. Itu apa benar gitu? Di BUMN. Katanya begitu. Iya, itu ada aturan BUMN kalau nggak salah begitu.
Karena luar biasa sekali dulu. Ingat-ingat saya 10-20 tahun yang lalu, human capital itu sepandang sebelah mata lah. Itu beban lah, liabilities. Ternyata sekarang ada value, aset, dan suatu hal yang bisa membuat perusahaan atau organisasi itu lompat lebih tinggi lagi. Makanya lebih berat tanggung jawabnya. Iya Pak, karena kalau ngomong SDM itu administrasi Ya, kepegawaian, dulu dipikirkan seperti itu. Sekarang mungkin masih banyak konsultan. itu bukan eranya lagi, itu kan sudah digitalisasi Pak. Yang namanya administrasi semua serba digital. Justru yang penting dari SDM itu adalah bagaimana kita membangun orang-orang, membangun kulturnya. Kalau kita, saya membiasakan pilar dibangun dari people, culture, organization, and all the enabler systemnya. Gitu. Ekosistemnya ya Pak. Iya, harus bangun ekosistemnya. Dan ini memang butuh waktu. Dan yang kita bangun adalah sistem Pak. Itu kurang lebih yang memang saya coba share di sini, baik sejak saya di Telkomsel, di Telkom, sekarang di BRI, saya coba membangun sistemnya. Karena kalau sistem kebangun relatif lebih sustain Pak. Manajemen boleh berganti setiap saat, tapi hopefully ini nggak terlalu goyang untuk pilar-pilarnya itu. Karena semua sesuatu butuh sustainability. Jadi memang kuncinya dari di SDM. Jadi you may have business strategy, tapi kalau nggak punya human capital strategy, tinggal cuma business strategy with no people to have to know the strategy to implement it. Ya bisa juga. betul. Ya. Kayak sekarang nih di industri perbankan, saya kan relatif new kid on the block Pak. Ya. Di bank relatif tahunan lebih. Iya. Pikir-pikir dengan pasukan saya yang begitu banyak, grup 134.000 itu ya. Itu sampai ke desa-desa, sampai di luar negeri. Wah, BRI itu ada di mana-mana. Sampai di hutan-hutan itu ya. Iya. Di pulau-pulau terpencil 3T itu, terluar, terrabak, termiskin, tersebar gitu. dari satelit itu kita Ya. punya Layanan. layanan. BRI punya satu-satunya bank yang punya satelit di dunia ya. Betul. Di dunia. Ya, di pemirsa BRI punya satelit, satu-satunya bank di dunia punya itu adalah BRI. Dan ini digunakan oleh Pak Erdi sebagai kekuatan atau tools. Bukan liabilities lagi, tapi sebagai tools untuk creating value. Ya, hopefully jadi begitu. Terus layanan kita mulai di darat, laut. Itu ada juga kan kapal-kapal kita yang punya kapal ya Pak ya? Iya, yang ngelayanin pulau-pulau terpencil, layanan perbankan. Berapa kapal kira-kira? Jumlahnya berapa ya? Nggak terlalu banyak sih, less than 10 ya. Tapi mungkin lain kali bisa dibanyakin lagi ya, negara maritim ya. persoalannya kan sekarang digitalisasi Pak, fokus. Oh jadi Itu fokus. Sekarang arahnya menuju branchless. Jadi ke depan tuh trennya tidak perlu banyak lagi branch-nya Pak. Gitu. Jadi kita bagaimana mendigitalkan. Jadi PR saya pertama adalah bagaimana jumlah orang yang banyak ini dengan digitalisasi kan jadinya semakin menurun jumlah orang. Tapi nggak ada layoff. Nah ini kuncinya. Ini pemirsa jangan khawatir pakai BRI. Tidak ada layoff, tapi mungkin transformasi manusianya, kompetensi. Iya, betul. Kompetensinya yang ditransformasikan. Ini penting nih didengarkan ini. Jadi kita harapkan menjadi jadi fasilitator digital, mengedukasi masyarakat untuk bisa. Oh iya bisa ya. Menjadi mengedukasi dia ya. Iya. Kita kayak punya web pasar, jadi pengusaha pasar se-Indonesia dikumpulin di dalam satu platform. Digitalisasi, nah kayak gitu BRI itu luar biasa. Jadi kita mengedukasi juga masyarakat. Karena namanya web pasar. Web pasar. Wah, Bapak kebayang nggak sih pasar-pasar tradisional? Web pasar ini bagus juga itu. Se-Indonesia, pasar-pasar tradisional se-Indonesia kita digitalkan. Justru itu saya rasa Bapak bisa belanja dari 70% dari orang Indonesia kan belanjanya di situ. Betul. Bukan di pasar modern malah. Betul. Jadi gitu. beli sayur mayur, Itu buah-buahan. pakai QR gitu. Pakai ini aplikasi. QRS gitu. Pakai web. Iya, pakai web pesanan order melalui web. Nanti petugasnya dianterin data. Oh, sudah gitu ya? Sudah begitu, Pak. Apalagi pandemi kan orang malas di luar gitu. Jadi fenomena-fenomena di luar ini, apalagi dengan zaman era COVID ini memang memaksa kita harus berpikir keras, melakukan transformasi. Alangkah sangat disayangkan apabila kita tidak mengambil hikmah, tidak ada lesson learned dari Mr. COVID-19. Iya. Mr. COVID-19 itu kalau bahasa saya the most
Chief of Transformation Formation. Officer, the most effective Chief of Globally. Transformation Officer global. Globally. Dulu yang namanya distance learning Pak, Nah, e-learning. Aduh. Susahnya sama. Susah dipaksa ya. Karena pengennya fisik terus kan. Nah, Datang. rame-rame. Rame-rame. Kita ngobrol. Lama-lama nggak ada nggak perjalanan kerja, ngobrol gitu, juga. gitu kan. Nah, sekarang dengan sebuah digitalisasi dipaksa keadaan bisa. Dan memang menjadinya merubah perilaku. Makanya kita juga mencoba menstandarkan new way of working gitu. New way of working. New way of working di BRI ini lagi campaign Pak. New way of working termasuk di dalamnya new way of learning. Jadi yang namanya belajar itu menjadi keniscayaan keseharian yang orang tidak harus masuk kelas. Belajar itu di smartphone-nya semua sekarang jadi super apps kan. Di smartphone-nya bisa belajar. Jadi BRI sekarang punya super apps. Nah, ini kayak apa nih super apps itu coba? Bapak Ya, jelaskan. jadi pelayanan-layanan ke pekerja ini ke pegawai Pak, kita akan terus mudahkan. Sistem karir juga udah digitalisasi. Kita berbasis aplikasi. Jadi semua itu kita digitize, semua kita digitalisasi, semua sistem ke-SDM-an. Gitu. Jadi kita ke depannya bisa lebih berpikir strategik lagi, karena semua kita digitalisasi. Jadi administratif itu yang digitalize ya? Administrasi itu yang digitalize, juga yang sifatnya pengembangan career system itu kita digitalkan. Nah ini memang menjadi tugas penting nih Pak buat kami di sini supaya BRI insya Allah tambah keren Dan melayani rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Nah, itu luar biasa besarnya itu ya. Orang-orang kadang-kadang terlalu underestimate bahwa Indonesia ini sangat gampang, banyak kritik, banyak sekali nyinyir atau segala macam. Padahal kalau kita lihat, kita menangani sendiri, luar biasa kompleksnya. Betul. Nah ini misalnya gitu ya, cabang-cabang BRI yang di pelosok itu, mungkin orang cuma 5-6. Bagaimana Bapak bisa mengedukit mereka itu 5 orang, 6 orang ujung Papua, sana Merauke, atau di ujung Miangas, caranya gimana Pak? Iya Pak, tapi kan sekarang kalau semua digitalisasikan, kendala itu sudah bisa diatasi. Jadi dari satelit itu sudah bisa, ISP-nya, internetnya bisa sampai di ujung Miangas itu. Ya, jadi layanan-layanan kita yang remote itu bisa dibantu pakai transmisi satelit, gitu. Itu sih intinya. Gitu. Nah, tapi kita juga tidak hanya untuk keperluan layanan, tapi untuk kebutuhan kita nih, pengolahan IT digital kita yang berbasis human capital, kita optimalkan juga di situ Pak. Jadi kita banyak lah Pak yang kita bikin. Kita punya Brilliance itu adalah pengembangan karir. Jadi si pekerja itu harapannya bisa mendesain suksesnya sendiri-sendiri Pak. Mendesain suksesnya, kok terpaksa harus pikir ya, saya harus sukses bagaimana ini? Iya, jadi semua bertanggung jawab terhadap pengembangan dirinya ya. Self learner. Tidak dipaksa-paksa gitu. Tidak dipanggil nih, panggil latihan. Nggak begitu, kamu harus bertanggung jawab atas pengembangan dirimu sendiri. Gitu. Konsepnya kan begitu Pak. Ini luar biasa. Ini mengubah konsep orang disuruh-suruh untuk belajar. Kalau ini ya kamu harus belajar sih untuk meningkatkan value karirmu kan gitu. Karena kalau dia nggak tersertified dan di kita memang punya sistem scoring Pak. Ada sertifikat gitu? Ada, jadi certified online, berbasis online. Jadi misalkan pekerja itu bisa mengaspirasikan dirinya mau kemana, pengembangannya seperti apa. Nah, kita administrasikan di dalam. Itu ada yang bimbing, kalau nggak dibimbing jangan-jangan kesasar deh. Ada coachnya. Ada coachnya. Kita ada coachnya. Jadi kita punya layanan yang sifatnya meng-coach mereka lah gitu. Dan ini mau kita sistemkan nanti coach-coach kita yang mulai banyak. Jadi saya membentuk coach. Train for the trainers. Iya, betul Pak. Jadi kita squad dan dia itu mostly 2 level di atasnya itu jadi pembimbing. Even sejak mulai masuk itu saya awasin Pak pekerja itu. Ada mentoring nih. Ada mentoringnya, coachingnya. Jadi memastikan orang itu sukses. Itu investasi di orang itu begitu.
mindsetnya kita sedang berinvestasi di people, Pak. Saya dulu datang dari telco, kebayang nggak Pak, misalkan BTS nih, ini bener nggak naruhnya itu, jangan-jangan salah naruh nih di hutan nih, jadi apa nggak ke pelanggan di sini. Pegawai juga begitu Pak. Kita bener nggak investasi di orang ini? Kita review seperti itu. Jangan-jangan salah tempat. Kalau di tempat yang lebih bagus, dia lebih produktif, jangan-jangan. Ya, karena manusia udah jadi aset, bukan liable, betul, bukan beban ya. Jadi semua mulai dari mindset sih Pak. Kalau kita sedang berinvestasi di orang, artinya apapun any rupiah we spend, we invest, harus yang bagus jadi bagus. pastikan get the return. Iya, yang terbaik, optimal gitu. Makanya di BRI ini semua sedang kita transformasikan, khususnya SDM ini, even sejak mulai merekrut Pak. Rekrut ke depan ini kita udah beda konsepnya. Gitu. Gimana itu Pak? Jadi kita lebih apa Pak, mencari bintang-bintang kehidupan, bahasa saya gitu. Wah, keren banget tuh bintang-bintang gitu Pak. Kita nggak ada jadi bintang Ya tinggi. benar. Jadi gini konsepnya Pak. Jadi yang kita sasar itu adalah anak-anak yang punya great character dan future in competence, dan dia sangat peduli kepada masyarakat dan bangsa. Wow. Jadi cirinya tuh dia punya prestasi akademis dan non akademis juga. Biasanya aktivis yang gitu. Aktivis justru bagus Pak. Iya, karena dari awal itu care Sudah peduli gitu. pada lingkungan, pada manusia Dan lain. itu kita scoring Pak. Oke. Jadi ketua RT RW di BRI ini kasih skor saya Pak. Wow, Pak ada. Jadi setiap orang punya reportnya Pak. Iya. Punya reportnya di Pada 135.000 ya. Iya. Wah, ada. Khususnya yang itu tuh tipikalnya ada pekerja tetap, kontrak, sama outsource gitu. Nah khususnya yang organik ini dan kontrak kita tuh dia bisa masuk ke freelance desain untuk melakukan karir journey-nya seperti apa gitu. Seperti itu. Nah jadi konsep merekrutnya itu karena yang kita sasar bintang kehidupan, kita lebih proaktif, lebih talent scouting instead of menunggu lamaran. Oke. Jadi bukan mentang-mentang BRI ini besar, yang mau masuk sini ya masuk, kalau enggak ya udah. Tapi justru beda nih konsepnya. Nah ini BRI besar tidak sombong gitu. Kalau besar sombong kan, kamu butuh saya di sini dong. Ternyata BRI enggak, langsung terjun mencari the best talent scouting ya. Betul. Untuk supaya BRI lebih berkembang lagi menjadi the star value mungkin menurut saya. Betul. Jadi dalam rangka mencari anak-anak itu, kita 60% lebih banyak talent scouting ke kampus-kampus top dalam dan luar negeri. Ini kalau luar negeri juga. Kalau nggak pandemi ini udah keliling kita. Oh, ke luar negeri juga. Orang Indonesia atau orang bule? Banyak orang Indonesia yang Yang ada ada di luar negeri. Oh, gitu. Jadi isunya begini Pak, mungkin orang nggak sadar ya, artinya isunya di era talent war ini, rebutan talent, seberapa menarik perusahaan kita itu Pak dilirik sama top flyer itu, bintang-bintang kehidupan itu. Iya. Anak sekarang boro-boro dilihat Pak, namanya BRI, Telkom. Bapak percaya nggak anak-anak Indonesia yang di Silicon Valley? Oh ya, Silicon Valley kan ya global top. Iya. Saya tanya nih, saya wawancara nih Pak. Iya. Kenapa nggak kerja di Indonesia? Ini BUMN juga keren-keren. Mereka mikirnya udah begitu Wah. lulus, kerjanya di Google. Oh iya, first class ya, Tesla. Tesla, kayak begitu Pak. Jadi perusahaan kita nih justru sanggup nggak meng-attract anak-anak kayak begitu. Kebayang nggak sih Pak? Kalau sekedar nunggu yang ngelamar, dapatnya yang apa adanya. Nah, jadi yang disebut employer branding itu Pak. Oh ini keren ini baru dengar juga. Saya bergaul dengan beliau lama nih, baru keluar ilmunya ini. Luar biasa. Yang disebut employer branding itu begitu Pak. Bagaimana kita, seberapa seksi sih perusahaan kita di mata top flyer, sehingga dia mau ngelamar ke kita, itu isunya Pak. Oh. Kalau yang pelamar 1:200 Pak. Sudah 1:200. Yang pelamar biasa Waduh. satu posisi. Gimana caranya nih mau masuk BRI 1:200, ngimpi dulu nih, atau usaha atau gimana nih? Gitu Pak. Mungkin perlu dikasih bocoran nih, cara melamar menjadi employee BRI yang tadi 1:200 itu ada tips-tipsnya pasti. Apa kira-kira itu? Ya, jadi yang kita sasar, kita tidak mencari IPK only. Tidak hanya IPK, nah ini kan satu. Bahkan IPK itu ya yang penting oke lah. Tapi dia juga yang tadi itu Pak, dia Great character. punya trait karakter. Dan ini kita atasi, contoh nih Pak. Jadi kita lebih ke deep dive profiling tentang siapa anak itu. Contoh nih sosmed.
kita minta Pak. Atas izin dia misalnya, kita masuk pakai aplikasi Pak. Waduh, ngeri tuh kalau hati-hati tuh yang mau ngelamar di sini jangan posting macam-macam. Sekarang tren perusahaan begitu Pak. Oh gitu. Karena gini, kalau once you got the sepinter apapun, kalau karakternya nggak bagus, no way lah. Itu ya. Dan Walaupun pinter ya. Sepinter apapun Pak. Saya pernah sidang kelulusan di BRI ini, semuanya top, IPK nyaris 4, prestasi banyak, tapi begitu lihat postingannya sangat mengkhawatirkan, nggak ada cerita Pak, drop. Mungkin tidak percaya NKRI harga mati. Ya kayak gitu. Waduh, Bisa jadi begitu. kebangsaan. Bahasa-bahasanya yang provoking, no way lah Pak. Susah ya. Itu makanya ke depan itu, kepintaran itu di kita saring berdasarkan 3 capital. 1 intellectual capital, kemudian psychological capital atau emotional capital. 1 lagi social capital Pak. Jadi ke depan apalagi di era digital. Tambah lagi ya, emotional apa spiritual capital bisa? Iya, ada di 2 itu. Oh, di 2 tadi ya. Jadi pertama apa tadi? Intellectual capital, Intellectual capital. psychological, emotional, spiritual capital itu ada Ada di situ ya. Ada di situ, 1 lagi yang social capital. Jadi yang sociability-nya bagus, yang kepeduliannya Care bagus. sama lingkungan, Care. pada masyarakat, pada bangsanya, pada negaranya. Itu ya, Pak ya. Karena dimensi culture yang sekarang di era digital itu adalah contoh kreativitas, inovasi, kolaborasi. Itu kepedulian Pak esensinya. Taking care. Kenapa yang banyak startup yang menjadi meraksasa? Karena cara berpikirnya membuat sesuatu yang dibutuhkan masyarakat kan Pak. Mungkin itu sociopreneur apa namanya? Ya jadinya kayak sociopreneur kayak begitu. Nah itulah yang disebut value creator. Anak-anak yang kita cari untuk membangun perusahaan ini jadi value creator. Value creator nanti bisa menjadi value creator untuk perusahaan ini. Betul. Atau untuk bangsa ini Pak. Ya, Betul. bisa. Kuncinya di situ. Jadi once kita salah investasi di orang nih Pak, Bapak ngerekrut salah, it's gonna be creating ugly cost. Ya kan Pak? Jadi Agriculture juga Pak, creature juga. Jadi creature yang ugly juga nanti bisa memakan induknya juga nih lama-lama. Ugly creature itu kan. kurang lebih itu Pak konsep. Jadi di sini terakhir di Telkom juga saya sudah terapkan. Intinya adalah yang kita cari adalah bidang-bidang kehidupan. Jadi mereka yang punya karakteristik seperti itu. Anaknya lain Pak, beda. Jadi insya Allah tenang kita ini, estafet pembangunan pada saat anak-anak itu menggantikan kita, generasi ke depan jauh lebih baik dari kita. Tidak destroying the corporate value, Iya, destroying the system kan susah juga ya. betul. Dan dia create corporate values yang ujung-ujungnya jadi bisa kondusif terhadap values culture-nya nanti. Nah seperti itu dan itulah tugas utama CEO, CHCO itu sebetulnya itu Pak. Jadi orang membangun culture itu. Gimana cara Bapak di BRI itu mengubah suatu bank yang udah 125 tahun ini, kemarin ulang tahun 125 ya, tanggal berapa itu ulang tahun? 16 Desember. 16 Desember baru aja nih, harus selamat ulang tahun pada BRI 125 tahun, luar biasa, namanya rakyat, berkarya untuk rakyat, dari rakyat menghasilkan bank yang sekarang one of the best in the world untuk retail and micro banking, dan jadi tempat pembelajaran dari international bank or institution, mungkin juga United Nations di sini. Itu kira-kira apa mereka belajar di sini, Mas? Melihat BRI sehingga mereka tertarik belajar ke Indonesia. Iya, ini memang sejalan dengan obsesi kita lah. BRI ini nanti pengennya menjadi global icon, khususnya untuk retail bisnis, mikro, khususnya lebih ultra mikro. Ultra mikro. Yang lebih kecil lagi gitu ya. Yang berapa itu ultra mikro itu berapa juta Bawah sih? 10 juta, gitu, di bawah-bawah itu. Di bawah 10 juta itu ultra mikro. Udah porsinya ultra mikro. Karena kuncinya, kenapa BRI ini lebih spesifik di UMKM Pak? Karena persoalan bangsa itu di situ. You know what? UMKM itu berapa sih pelaku usaha di Indonesia Pak? More than 97% Percent of the total population. pengusaha, total pengusaha, Oh, total pengusaha UMKM. Oke. Dan penyerapan tenaga kerjanya juga udah lebih dari 95%. Berapa juta itu? Jadi total angkatan kerja itu semua go 95% lebih itu ke Berapa juta ya? UMKM. 100, kira-kira ada 175 juta orang. Iya kurang lebih sekitar itulah kalau berapa sekarang rakyat Indonesia lebih dari 200-an. Ya 260. Nah, sekitar
Artinya betapa itulah persoalan Jadi bangsa. kritikal ya untuk bangsa berarti. Sangat Pak, sangat. Itu kenapa BRI. Saya cinta BRI ini karena saya merasa juga sedang membangun bangsa Pak. Giving to the nation. Karena more than 80% dari kredit yang kita salurkan it goes to UMKM. Ya. Bapak bayangin kalau mereka berhasil usahanya semua Pak. Naik ekonomi. Economic growth. Makanya BUMN itu selain juga profit oriented, tapi juga membangun ekonomi bangsa. Betul. Membangun lapangan kerja. Apalagi ada undang-undang Cipta Kerja ini gimana Pak? BRI dalam rangka undang-undang Cipta Kerja untuk mensukseskan itu. Ya kita pada dasarnya mencoba selalu adaptif lah undang-undang Cipta Kerja ini justru memang bagusnya kita ikut membantu membuka lapangan kerja. UMKM ini kalau berhasil kan create lapangan kerja Pak. Iya. Jadi semua menjadi bangsa mandiri ujungnya UMKM. Iya. Karena kalau semua jadi employee berat. Iya. Nah, Femena sekarang nih kita membangun mental pekerja, bukan mentalitas employee sebetulnya. Entrepreneurs ya. Entrepreneur, employer. Makanya kita nggak terlalu berorientasi di hasil. Proses yang Dikuatin Pak. Kalau hasilnya bagus doang kebenaran berarti kalau saya Iya. melihatnya. Jadi ini penting kita membentuk pekerja atau values yang berbasis ke arah seperti tadi integritas. Gitu, Pak. Jadi yang dikuatkan dulu adalah integrity. Dan juga kompetensi dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya. Dan juga ada kepedulian. Jadi kalau BRI ini mungkin agak sedikit beda mungkin dengan sekuritas atau apa yang penting untung besar. BRI itu punya value visionnya yang agak beda ya Pak ya. Bahwa dia ikut memajukan ekonomi negara juga untuk memberdayakan ekonomi yang paling bawah, micro finance yang paling bawah. Tapi itu nanti menyaingi BBR gimana ya, perkredit rakyat itu gimana? Nah, kan itu kan ini Pak? Itu kan skalanya besar. Yang unbankable tuh masih 50%. Unbankable. Iya, yang nanti jadi. Maksudnya gimana? Coba diterangkan. Unbankable itu maksudnya gimana? Rakyat kita tuh masih banyak nyimpen duit di Bantal, di sini, di Kopici, iya. di gitu kan. Apa karena mereka mau ke bank itu kejauhan, misalnya kalau di hutan mau ke bank 30 km apa gitu ya. Makanya kita banyak orang bekerja yang disebut terutama tenaga pemasar yang di daerah itu yang disebut mantri, istilahnya udah lain. Zaman dulu mantri itu ya. Zaman Belanda itu. Kita pertahankan nama mantri itu. Melekat di rakyat. Melekat gitu. Mantri apa namanya? Ya mantri pada sekarang sih single segmen lah, pokoknya mantri ini yang sifatnya relation manager lah kalau bahasa kerennya gitu ya. Oh, RM. Relation management lebih apa namanya. Tapi kalau ke bawah namanya kalau RM kan RM itu apa Pak gitu. Mantri, oh ini bagus nih mantri. Namanya menteri kan mantri. Nah, itu yang mengedukasi rakyat tadi Pak supaya mulai sadar menabung bank. Nah, kita bantu bahkan kita samperin. Nabung duitnya kan enggak dia malas tuh jauh-jauh. Kita samperin, mungkin aplikasi kita punya aplikasi yang bisa para mantri dan ini Berapa mantri di BRI ini, Republik BRI ini ada berapa mantri? Mantri ribuan Pak, cukup banyak Pak. Ribuan ya? Dan mantri itu di training nggak sih Pak? Iya, nanti dia jadi pegawai. Tapi sudah pegawai? Iya, banyaknya pegawai. Begitu masuk dia jadi pegawai dan itu dia berkarir karena sebutan untuk tahapan awal dia berkarir sebagai mantri. Dia bisa berkarir seperti hanya pegawai biasa. Bisa berkarir dia bisa jadi K-unit, jadi pencapaian, bisa tuh Pak. Bisa ya? Kepala divisi bisa. Dari bawah betul ya? Betul. Kenapa jumlahnya ribuan dengan mantri? Karena kita itu kan ghost retail Pak. Iya. Bukan kita nggak fokus di korporasi. Very little. Very little. Justru itu yang bikin kita merasa berbuat banyak buat bangsa tuh itu. Itu ada juga Bapak punya tagline bahwa akan menjadi the best bank in Southeast Asia. Ya. Nah, itu kayak apa? The most valuable bank in The most Southeast Asia. valuable bank also. And home to the best talent. Ya. Itu visinya. Home for the best talent. Ya. Wah, luar biasa. Itu yang sedang kita revisi nih. Karena memang kita pengen melahirkan talent-talent yang hebat supaya misi BRI ke depan menjadi global icon di retail business, di retail bank. Itu kejadian. Jadi seluruh dunia kalau ngomong retail, BRI
Is the champion. Ya, Is the champion. is the champion. Itu kompetensi itu yang sedang kita bangun, Pak. Jadi percontohan dunia, bukan lagi di Indonesia. Ya, kita harus bangga bahwa BUMN Indonesia ini tidak dianggap sebelah mata lagi oleh dunia. One of the best in the world globally. Nah, ini saya rasa bisa menjadi pembelajaran untuk kita para pembelajar human capital di Indonesia, dan juga di universitas atau peneliti atau pakar. Kalau mau belajar mengenai human capital yang sudah digitize human capital dengan digital mindset, goes to BRI, one of the best in Indonesia or even Southeast Asia, mungkin globally juga, karena tidak pernah ada bank yang sebesar ini mempunyai teknologi satelit dan juga human capitalnya tadi. Mungkin Bapak bisa terangin bagaimana journey dari digital transformation human capital dalam membuat digital mindsetnya embedded di dalam setiap karyawan Bank BRI. Kita punya konsep begini, Pak, membangun orang itu kita pendekatan three-prong approach, gitu ya. Mulai dari membangun functional technical kompetensinya, hard skill-nya, hard kompetensi. Kalau dalam segala bidang, tidak hanya digital. Kalau di digital, kira-kira hard kompetensi apa sih yang harus dimiliki, yang dibutuhkan perusahaan dari sisi digital kompetensi? Itu satu sisi. Kedua, dibangun professional kompetensi. Jadi untuk seseorang sukses melakoni pekerjaannya itu butuh soft skill apa? Gitu, professional kompetensi. Terakhir, leadership kompetensi. Leadership kompetensi ini adalah kompetensi yang harus dimiliki seseorang karena dia butuh melead change, gitu. Make everyone khusus di bawah dia menjadi accountable, transformation. Nah, itulah yang menjadi pendekatan three-prong. Nah, tengah-tengahnya adalah kita bangun values, membangun karakternya. Dan hopefully kalau ini berhasil, tentu saja yang menjadi nyambung itu adalah dari sisi membangun digital culture-nya, kemudian talent management yang bagus, dan role of the leader. Itu konsep kami di sini. Jadi tadi three-prong, tidak hanya untuk kompetensi digital, jadi functional technical kompetensinya, leadership kompetensinya, professional kompetensinya, juga dibangun soft skill dalam konteks membangun karakternya, dan itu harus bisa membentuk culture-nya, digital culture-nya, juga role of leader-nya optimum, gitu, sama talent management. Itu pendekatan kita yang kita yakini bisa mengantarkan membangun orang-orang BRI yang lebih berjaya lah ke depan, gitu ya. Hopefully seperti itu approach. Kalau khusus ngomong digital, ya kita mulai ngebangun digital mindset-nya, kemudian atau kita istilahnya digital maturity-nya, gitu ya. Ada digital maturity, itu gimana? Istilahnya itu biasalah orang konsultan jualan-jualan dengan istilah macam-macam. Kan? Digital maturity. Ada digital mindset index, digital maturity whatsoever itu, tapi intinya semua orang tuh harus punya mindset digital. Itu kalau ada Bapak mengubah ini kan dari BRI itu sangat konvensional, dianggap orang selalu ada konvensional bank, goes di retail, orang-orang sederhana, segala macam. Sekarang ternyata walaupun tetap mempertahankan value itu, tapi the system organization-nya itu udah berubah total tanpa disadari. Jadi organization yang digitalize atau apa itu organisasi yang di BRI ini berubah dari organisasi yang sangat konvensional menjadi sangat digitalize. Itu kayak apa tuh organisasinya? Ya, jadi intinya pertama ya pekerja itu kan harus punya digital mindset. Digital mindset itu bahasa sederhananya gini. Di benak kita tuh selalu harus punya sense of criticism bahwa segala sesuatu bisa dibikin lebih simple, lebih mudah, lebih murah, lebih efektif. Nah, itu digital mindset esensinya itu. Jadi dia kalau melihat sesuatu itu ini kayaknya bisa lebih simple, lebih bikin. Ini kita bisa lebih bikin lebih murah, lebih efektif. Nah, itu namanya inovasi dong, innovation. Iya, ujung-ujungnya kan untuk digital itu kan ujung-ujungnya ke digital innovation ya, berinovasi, berkreativitas, dan culture harus menjadi melingkup sebagai faktor yang diharapkan kondusif menumbuhkan nilai-nilai digital. BRI punya ini nggak? Innovation event yang membuat dari seluruh BRI itu dikumpulkan. Itu di bawah, Bapak pintu masuk ke depan kita punya Digital Innovation Center di bawah. Oh, Jadi karya-karya teman-teman BRI di bidang digital itu kita ada showcase-nya di bawah.
Dan mereka mendapat penghargaan nggak kalau Iya. naik pangkat kayak apa? Iya, inovasi bagian dari yang kita apresiasi. Ini kita mau luncurkan lagi namanya embrio. Embrio. Apa itu? Embrio. MBRI-nya Brio. Jadi ini adalah semacam nurturing innovation di BRI. Jadi mulai dari ideation, pekerja itu dirangsang untuk punya ide. Kemudian kalau idenya bisa mengarah ke inovasi, itu masuk ke tahap selanjutnya, inovasi, dan kita nurture sehingga pekerja-pekerja yang kepilih dengan karya-karyanya itu kita bentuk, kita bikin bootcamp supaya jadi, hopefully menjadi karya gitu. Karyanya harapannya bisa nanti ditindaklanjuti untuk dikerjakan oleh tim, oleh squad, bahkan bisa di spin off misalnya. Sehingga itu menjadi apa, aktivitas rutin tuh nanti budaya itu kebentuk. Karena anak-anak muda sekarang itu kan senang dengan startup gitu itu. Betul. Di challenge untuk startup apa yang bisa lakukan. Kalau mereka dibiarin sendiri juga akan mati juga, nggak kuat, karena ada dead valley yang untuk startup itu 5 tahun. Kalau nggak kuat ya lewat juga. Iya, iya. Itu BRI gimana cara mendampingi mereka coaching market? Iya. Jadi ini kita sedang melaunch embrio, proses melaunch embrio, kita membangun sistemnya bagaimana memanage inovasi dan menciptakan budaya inovasi. Jadi kalau sekarang kita sudah lama kita mulai itu, zaman Pak Indra masuk sudah mulai. Nah sekarang mau kita lebih ke sisteman. Jadi misalkan bagaimana seorang pimpinan dan termasuk anak-anaknya itu pengen membuat sesuatu buat perusahaan, bikin apa ya, berideasi terus, nanti dirangsang untuk bisa ada wahana untuk terus dia bisa melakukan, menyampaikan ide-idenya ke perusahaan. Nanti ada timnya yang menilai dari ide itu mana yang kita bisa dorong menjadi satu karya gitu. Nah, itu ada tahapan yang kita lakukan secara kesisteman gitu. Nanti hopefully nanti menjadi karya dan bisa masuk dikomersialkan menjadi bisnis juga dibuat. Nah, nanti anaknya itu dapat apresiasi lah. Ini sudah ini. Tapi yang penting dari kacamata SDM adalah bagaimana memanage inovasi itu menjadi budaya. Gitu. Budaya dan meng-create value yang akhirnya betul. Meningkatkan corporate value juga. Betul. Dan ini menjadi branding kita ke depan BRI itu. Kita yang bangun BRI sebagai innovative company. Gitu. Itu kalau ada apa tuh kata-kata atau apa pre-function itu apa maksudnya? Itu corporate plan kita. Jadi kita tuh semua berbasis BRI, Pak. Program-program saya namanya BRI semua. Brilliant khususnya. Brilliant itu sebutan buat insan BRI. Oh, brilliant. Pekerja BRI, pegawai BRI. Itu dari namanya para brilliant Indonesia ini, dengarkan Direktur Human Capital yang memberikan suatu pencerahan untuk kita semua. Perlu didengarkan nih seluruh teman-teman karyawan BRI seluruh Indonesia, 135.000 orang banyak juga itu. Terus kenapa? Ya, pakai mulai rekrut namanya Brilliant Future Leader Program. Future Leader Program. Brilliant Banking Officer Program. Terus setelah direkrut, bagaimana develop, kita punya program namanya BLDP, Brilliant Leader Development Program. Itu berjenjang terus sampai atas. Terus bisa lompat-lompat nggak? Bisa. Kita punya fast track untuk melahirkan milenial-milenial. Iya, kalau kan waduh banyak juga nih yang birokrasinya nih. Iya Pak, makanya kita punya fast track dan kita di-challenge sama pemerintah nih, sanggup melahirkan milenial leader. Jadi usia di bawah 40 tahun sudah sampai ke top level. Dan ini kita sedang bagaimana kita menyiasati supaya talent muda itu terus berkembang, termasuk yang woman leader lagi isu juga kan. Oh ya, harus ada balancing nih, kalau nggak nanti masa laki-laki semua. Kira-kira berapa persen itu yang jadi leader itu di sini? Kalau perempuan kan pengennya minimal 15% lah. 15% ya? Dari ini. Nah ini juga sebagian dari PR kita. Dan kalau bisa 30% bisa nggak? 30%? Mungkin Pak, sangat mungkin. Makanya perlu effort kan, perlu upaya dari perusahaan bagaimana melahirkan wanita-wanita berprestasi. Kan kebetulan kodratnya perempuan itu acap kali itu di karirnya terhambat gitu karena urusan rumah tangga dan sebagainya. Tapi sebetulnya kita bisa fasilitasi juga, misalkan dengan
milenial ini yang jadi mama Mahmud Mama muda. Gimana caranya supaya kerjanya tenang? Nah, kita siapkan daycare yang bagus. Daycare di kantor. Bagaimana supaya dia bisa berkarir? Ya kita pastikan kalaupun pindah nggak memisahkan keluarga, Ya. sehingga dia bisa memang konsentrasi. Nah, terus apalah obstacle yang menghambat karirnya? Work from home mungkin sebagian. Work Kan from sekarang home. juga work from home sekarang. Betul. Sekarang berapa persen di work from home ini? Secara policy 50%, kita 50%. 50%. Dan ini harapan saya pengennya memang menjadi budaya kita, Pak. Kalau menjadi budaya baru kan bagus juga itu. Betul. Mama muda tadi bisa santai-santai di rumah juga. Betul. Nggak anaknya. Ya itu betul, Pak. Jadi kita punya tipikal tempat kerja ke depan. Work from office, of course. Work from satellite office. Satellite office gimana itu maksudnya? Satellite office itu work from sideline kita. Jadi kita punya co-working space. Kayak semacam kita sebut Brework namanya. Itu Namanya gimana? kita akan banyak di beberapa titik. Nah, yang sudah ada BSD. Jadi pegawai yang tinggalnya sekitar itu Boleh di situ. udah nggak usah ke kantor. Tapi di situ ada kantor BRI atau BRI co-working atau gimana? Brework tulisannya. Oh, Jadi Brework. nama gedungnya kita udah kerja di situ aja. Jadi semua boleh datang ke situ yang tadi work from home dari itu ya? Iya Pak, jadi maksudnya kita clustering yang nanti di daerah Bogor, terus nanti di BSD Ditaruh gitu. Ditaruh ada nggak? ada, bakal ada nanti di sini juga. Jadi sekalian menjaga distancingnya juga kan Pak. Jadi nanti kan ke depan tuh namanya gedung kan nggak terlalu banyak. Iya. Gitu. Jadi ini mengurangi wirawiri Betul. yang menghabiskan waktu kerja, macet lah, inilah segala macam, bensin konsumsi. Harapannya sih BRI menjadi contoh lah Pak. Jadi nggak usah bikin macet di Jakarta Pak. Wah ini sesuatu yang baru yang belum pernah dengar. Ini konsep ini mungkin one of the best concept in the pandemic era atau mungkin future ke depan bahwa office is not really 100% matters, but mungkin 50% matters karena semua digitalized. Betul. Kita bikin aplikasinya. Ini makan atasan suka bener nggak nih anak buah saya tuh kerja ini kan? Ya. Kita ada aplikasinya. Iya. Sign in, sign out, Sign in, terus dia bisa kerja posting kerjaannya. dia mau ngapain di hari itu. Tuh dia dulu planning dulu dia. Iya, ngetik dulu pada saat sign in, ngabsen kan di aplikasi itu harapannya. Terus dia kerjanya apa? Ya Pak, di bosnya juga tahu dia ngerjain apa karena bosnya bisa ngeliat. Tahu ini nggak pakai GPS ya? Dia lagi di mana? Dia ngomongin di A, ternyata lagi main-main di Ancol gitu. Iya. Nah, kita lagi bikin GPS-nya sekarang. Kalau Telkom udah tuh saya bikin. Di Telkom kan udah ketahuan dia ngomong Bogor, ternyata jalan-jalan kemana gitu ketahuan. Nah, ini juga seperti itulah. Nah, itu ya intinya tuh nggak ke depan itu yang namanya tempat, waktu itu nggak relevan, Pak. Tapi malah kerjanya lebih keras lagi, Sabtu Minggu suruh kerja jangan-jangan. Iya, fenomena itu memungkinkan. Kadang-kadang kita, Atau malam-malam suruh kerja, malah jam kantor malah hilang. tapi keniscayaan ke depan begitu, Pak. Saya Gitu ya? Tren SDM ke depan tuh working hour is gonna be relevant. Tempat, waktu, dan even your boss is irrelevant. Waduh, ini sangat dahsyat ini konsepnya ke depan future BRI ini dia mengintegrasikan antara konsep telco company dengan banking industry yang ternyata sekarang merging. Bisnisnya juga merging juga saya lihat ya. Bisnis bank ini kan sudah masuk ke bisnis telco juga yang penjualan apa segala macam, e-commerce segala macam. Udah merging ya. Iya Pak. Jadi fenomena SDM ke depan tuh seperti itu Pak. Banyak Pak. Kalau kita lihat risetnya, fenomena gig worker yang dimana orang itu pegawai tidak mau dicap sebagai pegawai perusahaan tertentu. Bapak kebayang? Nah, gimana itu? Ini bingung kan? Belum kebayang ini gimana itu? Jadi anak-anak hebat lulusan luar negeri itu banyak yang nggak mau bekerja di satu perusahaan Pak. Oh ya? Bingung kan Pak? Tapi fenomena itu sudah muncul. Jadi maksudnya mereka mau kerja gimana? Sendirian. Tapi dia bekerja buat semua perusahaan. Oh, kayak desain grafis di Indonesia, dia kerja untuk perusahaan Dia di masuk, Amerika, di mana. masuk ke kolaborasi. Jadi dia kerjanya di kafe-kafe. Jadi kafe-kafe bantu dong.
itu ada bisnis baru dan kafe-kafe Iya. itu buat jadi co-working space. Bisa anak-anak yang bawa laptop bekerja minumnya cuma secangkir tapi makan 3 waktu. 4 jam nggak bisa Pak. Itu bisa jadi dia kerja Pak, Iya. kerja itu. Nah fenomena itu sudah ada. Gitu. Kalau Itu gitu disebut BRI harus people- buat BRI Cafe co-working space gitu kan mungkin laku kali. Iya Pak, itu salah satu nanti rencana kita ke depan di FHCI kita bantu pemerintah untuk bikin rumah BUMN. Oh, rumah BUMN ya. Jadi nanti Rumah BUMN apa nih maksudnya? Jadi rumah BUMN itu nanti rumah-rumah yang dulu RKB itu ditambahkan fungsinya rumah kreatif BUMN. Rumah kreatif BUMN supaya di situ creativity muncul. Itu nanti dirun oleh CEO muda. Oh, ada CEO muda di situ. CEO muda. Keren juga nih. Nah ini saya lagi Siapa itu yang bayarin CEO muda itu? Who's paying role? Dia. ya sementara jadi pegawai yang jadi asal company-nya. Jadi dia nanti memanage satu rumah BUMN yang peran nanti menurture UMKM, handling bencana alam, penyaluran PKBL, bisnis yang bisa dikembangkan di rumah itu. Karena dia yang paling tahu situasi tempat itu ya. Iya. Nah CEO mudanya nanti saya pilih Pak Aduisi Pak. Audisi dari mana? Dari orang BRI atau dari luar? Semua atau? BUMN. Oh, semua BUMN ini FHCI program atau apa nih? Ya FHCI bersama Kementerian BUMN. Oh, FHCI dan Kementerian BUMN sama FHCI kerjasama. Dan kebetulan FHCI yang diminta bagaimana mentransformasi rumah kreatif BUMN menjadi rumah BUMN. Jadi diperluas skopnya lah. Dan nanti di audisi dilombakan di seluruh talent-talent BUMN yang terpilih menjadi CEO muda, dialah jadi CEO-nya. Dan juga harus mungkin asal daerahnya situ ya supaya dia lebih tahu situasi daerahnya. Misalnya Ya itu jadi kalau bisa orang Papua dari Papua gitu kan bagus juga. Iya betul, lebih preferable. Karena dia kan sangat mengerti dan dia akan menjadi kebanggaan ikonnya daerah situ oleh orang tuanya, oleh komunitasnya. Mungkin itu itu bukan itu sehingga ada suatu talent Indonesia muncul dari semua daerah di Indonesia. Tidak hanya dari daerah tertentu atau pulau tertentu kan. Iya. Jadi memang idenya seperti itu. Jadi CEO muda ini terlatih menjadi seorang CEO. Sudah mulai kebentuk. Itu penugasan 2 tahun. Dibayar oleh siapa? Oleh BUMN asal anak itu. Kalau BUMN-nya kecil nggak punya duit gimana? Ya kalau itu biasanya kita bantu lah. Dari BUMN besar. Ya satu grup mungkin urunan gitu ya supaya yang besar bisa membantu. Tapi intinya tuh sebetulnya dari BUMN asalnya. Misal gini, orang BRI yang terpilih, ya itu statusnya penugasan. Oh. Jadi BUMN mana yang kecil juga yang terpilih status penugasan. Kalau untuk di atas itu kita lagi mikirin bagaimana kalau mau ada apresiasi lebih. Dan karir mereka mikirin nggak karir? Itu bagian dari karir Pak. Jadi kepilih itu menjadi jadi kayak promosi buat dia. Harus ada kelihatan gitu kalau nggak Pak. Ntar saya mati di situ nggak tumbuh jadi CEO kecil di situ. Kan 2 tahun. Oh. Penugasannya maksimum 2 tahun. Dan itu sebagai bentuk promosi dan itu pun harus terpilih karena diuji. Sehingga begitu pilih dia promosilah ke situ. Dari level tempat asalnya itu. Iya. Itu promosi status. Dan itu jadi rekod dia sebagai achievement. Ini bagus nih program Kementerian BUMN bersama BUMN untuk buat rumah kreatif BUMN sehingga menumbuhkan milenial muda menjadi pemimpin yang kreatif, inovatif untuk membangun daerah komunitas atau ekonomi sekitarnya. Betul. Jadi memang ini ide Kementerian BUMN mentransformasi ini baik lah menurut saya, menambahkan peran itu perlu disambut baik gitu. Memang itu sesuai dengan visi misi dari Kementerian BUMN bahwa tidak hanya profit oriented tapi juga ikut membangun bangsa, membangun ekonomi negara ini juga sebagai agent of development dan juga membantu para pekerja-pekerja milenial ini terus ke depan menjadi bagian dari pertumbuhan bangsa ini. Dan memang Pak Jokowi 5 tahun pemerintahan beliau yang kedua ini adalah berfokus pada SDM ya Pak ya. Betul. Jadi memang ini sejalan dengan
visi misi Presiden Jokowi di tahap kedua beliau menjadi presiden. Beliau mengatakan SDM menjadi fokus utama program pemerintahan beliau. Nah, rupanya BUMN ini bersama Kementerian BUMN sudah membuat itu menjadi suatu program yang strategis dan insya Allah akan diterapkan seluruh Indonesia, tentunya bertahap, dan ini akan dimotori oleh FHCI, Forum Human Capital Indonesia, dan tentunya oleh instansi terkait lainnya. Mungkin bisa mengajak juga instansi pemerintah yang lain, karena kalau entrepreneur nanti bidangnya kuliner, mungkin mengenai food atau agriculture, kan bisa mengajak instansi pemerintah yang lain. Ya, sangat mungkin. Karena di tempat itu kan ada banyak subsidi-subsidi itu. Iya. Rather than giving away for nothing, mungkin masukan ke situ bisa bertumbuh. Iya. Sangat mungkin. Bisa creating value ya. Betul. Jadi ini luar biasa. Tadi saya masih penasaran dengan yang kunjungan tadi. Apakah sudah pernah diajak kunjungan ke yang luar negeri, misalnya ke Silicon Valley, kemana ketemu dengan para orang-orang hebat? Saya pribadi sudah. Oh sudah, itu apa responnya itu? Menarik juga ini baru dengar nih. Jadi kenapa saya bisa ngomong ini semua? I experience it gitu. Ya. Jadi You have done it gitu, you have done it. Jadi saya suka memberangkatkan anak-anak yang pemenang-pemenang lomba kreativitas ke Silicon Valley. Oh, sudah ada diberangkatkan ke sana? Udah. Untuk apa ke sana mereka? Supaya tahu di dunia luar kayak apa. Ada bigger Kantor-kantor. vision. Betul. Kantor Facebook itu kayak apa sih? Kantor Google kayak apa? Mereka excited banget. Terus ketemu juga sama orang-orangnya. Ternyata banyak anak Indonesia juga di sana. Ratusan, Pak. Ratusan? Silicon Valley. Jadi saya pernah ngundang makan anak-anak Indonesia di sana, ajak makan malam. Saya penasaran, ini apa mereka ngapain? Karena mereka yang ketemu tuh celana pendek, pakai jeans, pakai apa? celana pendek kerja. Celana pendek kerja ya? Oh. Pakai kaos, pakai gitu ya? Dan saya lihat memang orang kerja itu, ya jadi jam kerja nggak relevan. Mereka main basket, main pingpong, melakukan hobi di jam kerja. Serius. Gimana tuh nanti? Karena memang jam kerja tuh nggak relevan. Kalau inovasi, karena dia kan IT ya, jadi orang itu kan kayak seniman, Pak. Bapak kalau lagi mood nulis, ya kan bagus, kalau nggak lihat jam kerja. Jam 2 pagi dia nulis. Tiba-tiba ada ide nih, bisa begitu. Oke. Makanya time is irrelevant. Jam kerja itu nggak relevan. Nah mereka itu, makanya kok jam kerja nih, mereka malah berolahraga, main game. Bahkan mereka tuh punya fasilitas. Main game. Satu gedung khusus isinya game, Pak. Jadi pekerja Google itu kan main game semua gitu. Oh. Dan yang saya terkagum-kagum, mereka itu punya kayak apa? Parisman Jawa Bandung. Oh iya tahu. Side-side-nya itu tempat makan. Itu for free. Oh iya. Ada rumah hamburger, pizza, itu buat karyawan. Free. Wah, jadi kamu nanti berapa? Makanya anak jadi perusahaan idaman bekerja kayak Google itu kayak begitu. Oh, jadi the future ini ya, imagination of good working space atau company itu kayak gitu ya? Betul, Pak. Ini yang saya sedang coba usahakan BRI menjadi perusahaan idaman itu salah satu begitu. Wah, keren juga ini nih. Nggak kebayang deh, ini seperti perusahaan IT atau telco atau kayak Digital Valley, Google itu kan perusahaan yang super inovatif ya. Super inovatif, super kreatif. Kalau nggak dia mati juga kan gitu. Iya. Karena kayak Yahoo duluan, ibaratnya pada Google, Yahoo-nya mati nih. Karena mungkin Google-nya berinovasi terus, kreatif Betul. terus. Dan itu yang mereka cari. Tidak, it's not about money, Pak. It's not about Ada kepuasan. Kepuasan, working environment. Yang apa? Ini keren sekali. Ini saya rasa pembelajaran bagus sekali untuk mungkin BUMN lain atau yang swasta lainnya atau siapapun di perguruan tinggi, para dosen, para profesor bisa melihat bahwa fenomena perubahan ini sudah demikian dahsyat, demikian luar biasa. Kalau kita nggak mengikuti, ilmu kita semua nanti akan tertinggal dan tidak relevan lagi ilmu-ilmu kita, human capital yang dulu dengan sekarang, karena sudah demikian jauhnya lompatan. Karena banyak anak-anak muda Indonesia ini yang sangat kreatif, inovatif, dan perlu tempat-tempat menjadi driver dari pertumbuhan ekonomi dan bangsa ini. Saya rasa ini merupakan suatu pembelajaran kita semua, Pak Herdy, dan kita ini terima kasih. Nanti kita akan juga membuat buku bersama para pemenang. Pak Herdy adalah pemenang dari The Best Chief Human Capitals in Retail Banking Industry 2020 dari Business News Indonesia, dan beliau top kelas Human Capital Directors in Indonesia karena telah menduduki 3 tempat
perusahaan yang prestisius dengan kapitalisasi lebih dari 80 triliun, bahkan sekarang kalau di BRI kapitalisasinya sudah 50 miliar US dollar kira-kira sekitar itu. Besar sekali dan tanggung jawab besar sekali. Saya rasa ini menjadi driver pertumbuhan ekonomi bangsa ini karena jangkauan dari BRI sampai ke masyarakat Indonesia dimanapun berada, sehingga BRI bisa menjadi lokomotif perubahan, transformasi, perubahan culture digital yang diinginkan pemerintah. Jadi mungkin BRI menjadi pendamping pemerintah dalam mentransformasikan digital mindset atau value dari masyarakat dan anak-anak muda Indonesia yang siapapun sekarang sudah terpaksa pakai digital. Anak SD pun pakai digital karena harus sekolah pakai itu kan terpaksa. Jadi sudah dipaksa menjadi digital people, digital student, dan saya rasa pembelajaran ini sangat bagus untuk kita semua. Mungkin next sesi juga kita akan bisa lanjutkan lagi. Nanti juga kita akan membuat buku bersama beliau untuk buku para pemenang top eksekutif sebagai pembelajaran, karena Indonesia ini kekurangan buku referensi yang seperti di depan ini bagus sekali Pak. Mungkin satu patah dua patah kata mengenai buku di depan kan tanya ini buku apa gitu. Coba tolong diterangkan. Ya, saya selama berkarir melahirkan 2 buku. Satu Strongest by Best People, itu sharing saya di Telkomsel. Esensinya itu betapa sebetulnya kunci investasi di orang itu bisa membantu take care keadaan, di mana pada saat itu bisnis kita banyak yang terdisrupt gitu ya. Itu dengan kehandalan orang itu kita bisa mengatasinya, kurang lebih itu. Nah, kalau get the essence itu adalah kita belajar esensi dan sharing waktu saya di Telkom. Kan pepatah Latinnya verba valet scripta manet, Pak. Apa yang terucap akan hilang, tapi yang tertulis kan is gonna be lasting forever kan Pak. Ya, exactly. Jadi apa yang dilakukan ini ya ditulis aja. Dan kalau kita di TV juga terrecord di YouTube, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang tidak hilang juga. Gitu. Untuk tidak hanya Indonesia, mungkin masyarakat Indonesia di luar negeri, seluruh dunia bisa mendengarkan ini semua. Nanti yang ketiga insya Allah di BRI. Nah, BRI. Boleh buku ketiga saya. Ya, dan kita juga siap nanti ikut membantu membuat salah satu dari buku beliau, walaupun nanti beliau buat, kita juga ingin membuat dari sisi yang agak berbeda. Saya rasa ini pembelajaran bagus. Nah, buku kedua itu fokusnya menciptakan bintang-bintang kehidupan itu. Yang tadi saya cerita. Itu yang buku kedua ya? Iya, menciptakan bintang-bintang. Star of Life. Star of Life. Jadi membangun manusia paripurna, manusia unggul. Ini dari suatu perusahaan. Ini untuk bangsa bagus juga itu konsep itu. Iya, dan memang saya campaign itu. Kalau setiap kesempatan saya jadi pembicara, saya campaign ini. Karena kuncinya memanage orang sih Pak. Bangsa ini. Kalau orangnya hebat-hebat, jadi itu barang kalau kata Pak. Ya, karakternya juga harus. Karakternya. Dan harus dibangun kesisteman Pak. Mulai dari rumah Pak. Mulai dari ibu, mulai dari perempuan. Ya. Karena dari anak hebat, anak itu lahir dari ibu yang sehat. Ibu yang sehat. Hebat, ibu yang sehat. Jadi family approach mulai dari depan. Masuk dia pendidikan nih sejak SD, SMP, SMA, kuliah. Jangan lupa karakter orientation-nya harus dibentuk. Jadi guru pendidikan tuh tidak sekedar mendeliver materi, tapi membentuk values. Wadah, itu kadang-kadang susah juga. Guru bilang boro-boro ini kita susah, hidup aja susah, terus mau bentuk karakter orang gitu. Nah, itu nggak ada yang susah sih Pak. Asal mau, itu tinggal mau aja. Karena saya merasakan, saya pernah nyekolahin anak di luar negeri, saya dengar cara mereka itu begitu Pak. Pelajaran itu hanya sekedar jadi dibalik cara berpikirnya. Jadi tugas guru itu membentuk karakter justru. Pelajaran itu katalisator. Jadi pelajaran itu jadi medianya. Kalau kita kadang-kadang masih yang penting ngapal-ngapalin buku itu nanti gitu. Karena pengetahuan di era sekarang itu gampang Pak. Bapak tinggal googling. Kita kan tinggal googling. Ya. Dapat justru rohnya itu bagaimana membentuk karakter anak itu menjadi pembelajar. Itu gitu. Menjadi karakter pembelajar. Memberi karakter pembelajar. Makanya saya sering bilang kalau di seminar, jangan suka nyuruh anak kita belajar. Jangan suka nyuruh anak kita sembahyang. Bingung kan Pak? Wah, ini bisa ditentang oleh ibu-ibu emak-emak seluruh dunia nih kalau jangan nyuruh anak kita belajar. Nah, gimana itu? Jangan suka nyuruh anak kita sembahyang. Nah, bingung kan? Tapi bikin dia gelisah tak lagi tidak belajar, tak lagi tidak sembahyang. Wah,
ini ilmunya tinggi lagi nih. Ini udah tataran spiritual Ini management. sudah Sufi nih. The Sufi guru of human capital ini buat tingkatnya udah tinggi banget. Nanti kita suatu saat kan bicara mengenai itu, saya rasa yang kita sampaikan tadi luar biasa banyak sekali ilmunya. Betul Pak, jadi jangan gelisah kalau anak kita rapotnya jelek. Oh gitu. Jangan gelisah, salah itu. Itu kadang-kadang orang tua langsung anaknya dihajar itu. Tapi Hah? gelisah tatkala dia anak kita kok nggak mau belajar ya, nggak keluar drive-nya. Kenapa ya gitu? Kenapa? Itu yang harus digelisahin. Oh. Yang penting dia harus tahu tuh. Oh, aku udah nggak sholat nih, berarti aku gelisah nih. Kalau anak kita dibawa jalan-jalan terus ngomong, Pak, Ma, kayaknya aku harus pulang nih, aku ada PR. Nah, kalau udah bisa melahirkan anak-anak kayak gitu, itu modalnya udah kuat, Pak. Itu muncul tanggung jawabnya. Gitu. Itu konsepnya seperti itu. Jadi salah harus lurus dulu orientasinya. Wah, ini harus bicara dengan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kebetulan juga ahli digital. Dan startup saya rasa mungkin kalau bicara dengan itu sangat cocok itu. Nyambung ilmu itu. Karena dia akan sangat digital juga. Betul, Pak. Karena seperti saya tadi bilang, bedanya bangsa satu dengan bangsa lain, perusahaan satu dengan perusahaan lain, instansi satu dengan lain. It's about people. Orangnya kan. Jadi jadi namanya SDM itu jadinya dinamis tuh, Pak. Merekrut orang nggak begitu-begitu terus tuh. Pikirin konsepnya yang cocok dengan kekinian kayak apa. Ini Bapak punya konsep human capital, ini filosofinya sangat dalam. Kalau kan Bapak ini udah doktor dalam bidangnya kan. Mungkin harusnya udah profesor. Jadi mau tahu juga, ini Bapak bisa hebat human capital ini, tahu value-nya dalam itu pendidikan Bapak apa sebenarnya? Kalau pendidikan formal nih, Yeah. kalau formal ya biasa. Dan saya beruntung pernah di Telkom salah satu. The company is very dedicated investing in people. Jadi sejak saya mulai masuk, saya disekolahkan master aja 2 Pak sama Telkom 2 kali. Masternya 2 ini, master apa? MBA, MBA sama Hukum. LLM LLM. Di mana? di Washington DC. Waduh, satu LLM di Washington DC, MBA-nya Telkom sama Asian Institute Management. asisten itu. Memang ya kelasnya. Nah, dan dalam perjalanannya si Telkom itu sangat komit developing orang, Pak. Yang namanya nyekolahin training course ke luar negeri itu banyak banget. Nah, kerasannya itu sekian tahun, kerasannya itu ya. Jadi saya yang ingin kita bangun itu sekarang ya, betapa keputusan kita sekarang itu Mempengaruhi 10 tahun lagi. panjang, Pak. Makanya insya Allah saya selalu bilang kepada tim saya, kepada leader-leader kita, pertama yang harus dipikirkan dari seorang pemimpin itu warisan apa yang kamu kelak tinggalkan. Legasinya. Jadi dipaksa by system. Sekali lagi saya bilang by system, Pak. Contohnya by system apa? Setiap promosi ini di BRI sudah mulai diterapkan, Pak. Di Telkom sudah. Jadi dia harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Oke. 3 magic question. Pertama, what have you done so far selama berkarir? What's your masterpiece? Kalau orang susah ngomong itu, berarti ini orang nggak punya value. Ya, yang penting ngasih kerja aja, bukan datang pagi pulang sore. Betul. Kan gitu. Tapi kalau orang punya value, bisa ngomong begini, waktu saya jadi kepala seksi, saya pernah bikin ini loh, Pak. Nah, dengan lancarnya dia ngomong. Oh, berarti dia karakternya adalah inovasi, kreatif, Ya. sportif, care, itu berarti ada. Betul. Nah, pertanyaan kedua, if you're the one who selected, what are you going to do? Your long-term strategy, your quick win, itu dipaksa mikir. Kalau kamu kepilih posisi itu, apa nih program 100 harimu, quick winmu apa? Iya. Nah, yang terakhir, ini paling penting. If you are the one who selected, what are you going to do to nurture our people and culture as a leader? Karena harus punya konsep, Pak. Jadi pimpinan itu harus punya konsep. Karena once kita nggak punya konsep, disorientasi. Makanya kalau kerja itu saya memastikan kemarin ke tim saya. Jadi kapanpun kamu duduk di posisi baru, kamu harus punya kompas. Which is kalau saya sebut arsitektur dari pekerjaan kita. Just one piece of sheet, apa-apa. Jadi satu lembar kertas, one piece of paper, itu bikin frameworknya kayak apa. Jadi menurunkan, kalau saya nih dari Human Capital, ini perusahaannya sendiri mau dibawa kemana? Oke. Nah, terus saya terjemahkan sebagai functional strategi saya kan, di Human Capital Strategy. Dan terus ke bawah. Jadi punya strategic inisiatif dan juga punya program strategik. Dan itu ada charternya. Iya.
karena semua harus diukur. Karena kalau nggak bisa diukur, nggak bisa di-manage, gitu kan kurang lebih. Nah, mindset cara berpikir ini itu ke Bapak kaitan ke pertanyaan tadi itu bekal-bekal saya dididik dari masa-masa lalu. Jadi juga Bapak ini mendapatkan value dari para pemimpin Telkom dulu yang punya Iya, jangkauan jauh, betul. creating the best talent leaders for tomorrow and futures. Dan Bapak sekarang menyaruh di sini untuk menyiapkan 10-20 tahun ke depan. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman yang muda ini jadi nanti direktur di sini atau eksekutif di mana, ingat ke Pak Erdi ya. Karena Harapannya begitu. Karena Bapak pasti ingat dulu direktur Telkom dulu yang membuat Bapak supaya itu kan. Karena buat saya punya pemimpin yang hebat itu anugerah, Pak. Jadi value creator. Wah, itu memang juga mohon sama Tuhan supaya dapat pemimpin yang hebat, kalau enggak. Betul, Pak. Jadi kitanya harus bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang hebat. Tidak hanya mendeliver KPI, tapi mengimbit values di belakang pekerjaan itu. Itu yang susah, tidak semua orang punya. Ya, memang orang itu punya juga talent masing-masing, kompetensi masing-masing. Dia sebagai leader atau dia ada supporter, dia atau sebagai technical workers itu akhirnya tersegmentasi sendiri. Kan nggak bisa semua jadi leader, nanti siapa anak buahnya kan? Betul. Pasti ada piramidanya. Betul. Jadi good leader kan good follower, itu filosofi. Good leader is a good follower. Okay. Itu orang yang suka nggak sadar semua pengen jadi pimpinan. Ya. Karena good leader is good follower. Good leader is good follower. Nah, ini konsep lagi. Perlu didengarkan. Jadi leader tapi juga harus mau jadi follower, harus mendengarkan orang juga kan. Iya. Mau create value dari masyarakat atau temannya atau culture, saudaranya atau mungkin dalam lingkungan kerjanya lah, saya rasa itu. Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Sama-sama, Erdi Harman. Ini pencerahan yang luar biasa. Saya pun banyak belajar dari beliau sekarang. Dalam 1 jam ilmunya banyak sekali. Saya rasa next mungkin kita bisa bincang-bincang lagi. Sangat menarik ini pembicaraan ini, dan selalu kita akan meningkatkan legacy. Beliau mengatakan dengan buku ini kita juga dari MMU TV dan Business News ingin memberi value buat bangsa ini, membuat buku-buku referensi untuk para pembelajar manajemen terutama dan human capital yang sudah digitize, yang sudah bertransformasi pada digital ecosystem, sehingga konsep-konsep dulu mungkin perlu diubah menjadi konsep yang lebih baru. Terima kasih sekali lagi pada Pak Erdi Harman. Sama-sama, Pak. Atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pakai lagi supaya menunjukkan bahwa ini masih pandemi.